Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku kelas 11? Semoga anak-anakku kelas 11 selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Semoga keluarga besar Pondok Pesantren Darul selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Serta di sini saya selalu mengingatkan kepada anak-anakku kelas 11 bahwasanya pandemi ini bisa terputus kalau kita selalu mengikuti protokol kesehatan, karena dari sinilah pandemi ini bisa terputus. Oke anak-anakku, kita lanjut ke pembahasan. Untuk minggu kemarin kita sudah selesai ujian tengah semester. Jadi dari bab 1 sampai bab 3 itu sudah Pak anggap selesai. Jadi untuk hari ini kita masuk ke materi selanjutnya untuk kelas 11 pertemuan kelima mata pelajaran PJOK materi manfaat aktivitas fisik guru M. Ali Salami SPD. Oke, kita masuk ke bab 4 manfaat aktivitas fisik. Yang A, hal yang mempengaruhi kesehatan. Di sini anak-anakku sudah ada LKS semua. Tolong bab 4 manfaat aktivitas fisik ini tolong dibaca. Karena di sini banyak sekali definisinya. Jadi di sini Pak bacakan sedikit. Aktivitas yang dijalani oleh manusia tidak akan terlepas dari kondisi individu itu sendiri. Apabila kondisi tubuh dalam keadaan yang fit, maka aktivitas yang dijalaninya pun tidak akan ada hambatan. Oleh karena itu, keadaan tubuh yang fit sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap individu. Tubuh yang fit merupakan kondisi di mana tubuh dalam keadaan yang sehat dan bugar. Hal tersebut akan dimiliki jika selalu menjaga kondisi tubuh dengan selalu menerapkan gaya hidup yang sehat. Di sini sudah jelas bahwa manfaat aktivitas fisik ini perlu kebugaran jasmani dan rohani yang bugar. Karena dari situlah fisik kita bisa stabil. Berikut pola hidup sehat yang ditinjau dari berbagai segi pola. 1. Pola kebiasaan makan. Pola makan adalah cara yang ditempuh seorang atau sekelompok orang untuk memilih makanan dan mengonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis, psikologis, budaya, dan sosial. Pola makan memiliki 3 komponen penting, yaitu jenis makanan. Nah, di sini jenis makanan. Jadi kita harus bisa memilih jenis makanan yang mana yang harus kita konsumsi. Jadi jangan masing-masing kita mau makan apa baik, jangan. Kita harus memilih-milih. B. Frekuensi makanan. Nah, frekuensi makanan. Jadi jangan seharusnya kalau kita makan itu misalkan sehari 5 kali, itu sebenarnya bagus dalam arti kita kuat makan. Tapi dalam frekuensi di sini, frekuensi makan itu harus ada jeda makanan. Contoh, sehari harus 3 kali. Nah, tapi di sini banyak Pak lihat frekuensi makanan itu tidak ada yang bisa ngikutin. Intinya kalau lapar ya makan, kayak gitu. C. Jumlah makanan. Nah, jumlah makanan. Di sini jumlah makanan. Nah, di sini anak-anak aku sudah tahu sendiri jumlah makanan.
Jadi seberapa banyak yang harus kita konsumsi. Jadi jangan berlebihan ya. Karena dalam ilmu olahraga itu kalau kita berlebihan makanan itu tidak bagus juga. Masuk nomor 2, pola aktivitas fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Aktivitas fisik dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu aktivitas ringan. Nah, di sini kalau sudah mencangkup aktivitas ringan, otomatis di sini contohnya kita berjalan kaki. Nah, kita berjalan kaki. B, aktivitas sedang. Nah, di sini sudah ada aktivitas sedang. Jadi sini contohnya misalkan aktivitas sedang itu kita lari pelan, lari kecil, dikit-dikit. Nah, kayak gitu. C, aktivitas berat. Contoh kalau misalkan aktivitas berat, kita lari sekuat kita, sebisa kita kuat larinya, itu sudah memasuki aktivitas berat. Masuk ketiga, poin ketiga, pola istirahat. Istirahat yang baik tentunya akan membuat tubuh menjadi senantiasa bugar dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Istirahat dapat memulihkan kembali tubuh setelah melakukan aktivitas keseharian. Faktor terpenting dalam istirahat adalah tidur. Pada saat tidur, semua otot beristirahat dan sistem saraf dibebaskan dari segala ketegangan. Cara meningkatkan tidur yang baik adalah dengan memperhatikan hal-hal berikut. A. Lakukan jalan-jalan di waktu senggang. B. Akhiri hari dengan santai dan hindari program-program TV yang menegangkan. C. Hindari makan terlalu malam. D. Hindari bekerja terlalu berat. E. Hindari alkohol, kafein, dan obat-obat yang lain. F. Jika belum bias tidur, jangan berlama-lama berbaring di atas tempat tidur. G. Pastikan cukup mengkonsumsi magnesium dan kalsium. H. Baringlah tubuh di tempat yang nyaman. I. Lakukan latihan penenangan untuk menenangkan pikiran. J. Lakukan mandi air hangat. K. Ruangan tidur harusnya sejuk. L. Aturlah kegiatan-kegiatan secara rutin. M. Jangan menyatukan ruang tidur dengan ruang kerja atau belajar. N. Waktu tidur yang dianggap baik adalah selama 7-8 jam. O. Pilih waktu yang tepat untuk tidur dan bangun di pagi hari. P. Cara terbaik untuk meningkatkan tidur yang baik adalah melakukan olahraga secara teratur. Nah, di sini cara meningkatkan tidur yang baik dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, di sini sudah jelas ada berapa poin itu. Itu sangat bagus, sangat sip dalam ilmu olahraga, sangat sip nian kalau misalkan kita bisa menjaga semua poin-poin tersebut. Tapi yang sering Pak lihat di sini, banyak yang mencengkang. Dalam arti mencengkang itu yang tidak taat. Contoh, poin ketiga, hindari makan terlalu malam. Nah, di sini jelas hindari. Jadi kita disuruh menghindari. Tapi memakan terlalu malam ini pasti banyak yang makan dari isya sampai malam, pasti banyak yang makan. Nah, di sini pola kesehatan yang tidak teratur. Paham anakku? Oke. B. Penyakit dan kebiasaan buruk bagi kesehatan.
Nah, di sini pentingnya menjaga kesehatan bagi setiap individu dapat menjauhkan diri dari segala macam penyakit, karena penyakit akan mudah menyerang apabila kondisi tubuh sedang tidak fit atau kesehatan sedang terganggu. Keadaan yang seperti ini juga dapat terjadi karena melakukan kebiasaan buruk dengan pola hidup yang kurang sehat. Berikut penjabaran mengenai hal tersebut, yaitu 1. Penyakit. Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh atau pikiran yang menyebabkan ketidaknyamanan, disfungsi atau kesukaran terhadap orang yang dipengaruhinya. Nah, penyakit dibedakan menjadi 3. A. Penyakit menular. Penyakit tidak menular. C. Penyakit kronis. Nah, di sini A. Penyakit menular. Contoh, kita ambil contoh pilek kita flu itu pasti menular. B. Penyakit tidak menular. Contoh penyakit tidak menular, kalau misalkan kita ada kayak koreng, dalam arti koreng itu ada kayak kita memar sedikit di kaki, itu otomatis tidak menular. Nah, yang C. Penyakit kronis. Nah, penyakit kronis sudah memasuki dalam, kronis sudah memasuki disfungsi dalam. Paham anakku? Oke, yang kedua, kebiasaan buruk bagi kesehatan. Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh individu di dalam kesehariannya sangat berpengaruh bagi kondisi tubuh. Berikut beberapa kebiasaan buruk yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan atau dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan pribadi. A. Merokok atau hidup dengan perokok. Nah, kalau kita tidak merokok, otomatis kawan-kawan kita perokok. Nah, itu. B. Waktu untuk tidur tidak cukup. Contoh, yang sering hobi nonton bola malam, yang sering begadang main game. Nah, itu sangat mendominasi buruk bagi kesehatan. C. Mengkonsumsi alkohol. Contoh, kita meminum minuman alkohol. Pasti anak sudah tahu semua. D. Malas olahraga. E. Memiliki teman dengan kebiasaan yang buruk. Itu banyak sudah banyak contohnya. F. Bekerja ketika sakit. G. Stres dan depresi. A. Tidak percaya dengan diri sendiri dan rendah hati. I. Mengabaikan rasa sakit. J. Terlalu lama duduk. K. Meminum minuman berkarbonasi. L. Makan berlebihan. Oke. Untuk bab 4, kalau misalkan ada yang bertanya, silakan bertanya. Kalau misalkan Pak ke sekolah, silakan bertanya. Pasti dari materi bab 4 ini pasti banyak yang bertanya. Tapi posisi kita kayak gini, jadi kalau misalkan mau bertanya, nanti kalau misalkan Pak ke sekolah, silakan bertanya. Untuk bab 4 ini Pak anggap selesai. Jadi tugas anakku kelas 11, silakan kerjakan halaman 49, uji kompetensi 1 sampai 15, esai 1 sampai 5. Tolong dikerjakan sebaik mungkin. Pak tunggu. Yang pulang pergi silakan japri ke Pak. Yang anak asrama, yang anak pondok, silakan kumpul ke perpus setiap hari, nanti Pak ambil.
kemarin banyak yang bertanya, Pak, kapan dikumpul, Pak, kapan terakhir, Pak. Jadi ndak saya patokin kapan, intinya silakan kerjakan, semakin cepat semakin bagus. Paham anakku? Semoga materi kita hari ini bermanfaat untuk kita. Sampai jumpa hari Kamis depan. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.